cari tahu tentangmu, tanggalan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marita Istaningrum dengan NIM 225211266. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang koperasi. Nah, di sini nanti saya juga akan mewawancarai salah satu anggota dari Koperasi Musdalifah. Nah, di sini saya akan menjelaskan koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini, banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi. Banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut, sehingga masyarakat dapat merasa tenang dan menyimpan uangnya. Selain itu, dalam hal pinjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan pinjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi, sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak pembicaraan saya dengan salah satu anggota koperasi bersama Kak Berliana. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari simak pembicaraan saya dengan salah satu anggota koperasi bersama Kak Berliana. Kak Berliana, silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berliana Syaifera Anggraini sebagai karyawan di salah satu koperasi di Surakarta, di Koperasi Musdalifah. Baik, Kak Berliana, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, mau tanya seputar tentang koperasi nih Kak. Jadi gini, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar koperasi dapat berkembang di tengah kemajuan masyarakat Kak? Untuk saat ini mungkin koperasi di tengah masyarakat lebih nggak banyak diminati di masyarakat, kan banyak di lembaga keuangan, ada bank, ada BPR dan sebagainya. Untuk supaya koperasi ini dikenal di masyarakat, ya kita tentunya sebagai karyawan koperasi harus gencar-gencarnya mempromosikan koperasi dimanapun kita ditugaskan. Kalau misalkan saya ditugaskan di pasar, ya kita harus promosikan itu di pasar, kita bawa brosur. Kalau di koperasi kita emang sistemnya jemput bola atau double. Jadi nanti kita datang ke tempat-tempat, ke rumah-rumah nasabah, atau kita datang ke setiap orang yang jualan di pasar-pasar gitu, kita ngasih brosur. Nanti kita bilang gimana cara, kalau kita mau nabung gimana dan sebagainya. Ya kalau kita sebagai karyawan itu ya harus pintar-pintarnya menjalankan promosi aja di nasabah, di luar-luar gitu. Oh iya. Nah, untuk soal selanjutnya, apa saja sih yang menyebabkan koperasi sulit berkembang dibandingkan dengan badan usaha yang lain? Kalau menurut saya saat ini yang membuat koperasi terhambat untuk dikenal masyarakat, menurut saya khususnya di kalangan anak muda. Soalnya di anak muda sekarang ini mungkin lebih condong ke bank, ya kan, di bank ada ATM-nya. Kalau di koperasi kan kita untuk sementara ini kita tidak punya ATM, jadi kita prosesnya secara door to door itu kita nggak punya ATM, tapi kita sistemnya jemput bola. Jadi siapa aja yang mau nabung ya kita kesana, kita pokoknya menerima, kita melayani nasabah itu dengan cara kita datang ke tempat tersebut. Oke, baik. Ini soal terakhir nih Kak. Apa saja sih yang jadi bahan pertimbangan koperasi dalam memberi pinjaman ke nasabah? Untuk koperasi kita, kalau kita mau ngasih pinjaman itu harus jadi anggota koperasi dulu. Kita harus bayar, seperti koperasi kan harus punya simpanan pokok dan simpanan wajib. Kita harus masuk jadi anggota itu dulu, dan nggak langsung kita ngasih. Ya dipantau dulu dia itu gimana selama 1 mingguan atau 1 bulanan gitu. Nanti kalau dia mau nabung atau dia mau, ya bisa kita percayalah. Intinya kita melayani pinjaman itu
dari anggota. Kita melayani itu tidak bisa dari keluar anggota. Kita memberinya itu dari, misalkan nih Mbak Mareta udah jadi anggota di koperasi, nah terus kakaknya jenengan minta pinjaman, nah itu insya Allah kita bisa bantu, kita dapat cari informasi dari Mbak Mareta ataupun nanti dari tetangga-tetangga. Terima kasih Kak sudah memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua tentang seputar koperasi. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua ya Kak. Oke. Sekian wawancara kali ini, dan yang tadi itu seputar wawancara saya dengan Kak Brian koperasi, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.